Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini kelihatannya masalah reaksi redoks nih. Kelas 12 kita udah belajar ya. Jadi gini, pemurnian tembaga secara tradisional dilakukan dengan cara melarutkan biji tembaga sulfida CuS dengan asam nitrat HNO3. Nah, berikut adalah persamaan reaksi yang terjadi ya, 3CuS ditambah 8NO3- tambah 11H+ ini menjadi 3Cu2+ tambah 8NO tambah 3HSO4- tambah 4H2O. Nah, ini kalau kita lihat dan perhatikan nih reaksi udah setara. Ya, jadi di kasus ini kita bukan diminta menyetarakan reaksi. Ya, tapi reaksinya udah setara. Yang ditanya tuh jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara ini nih untuk setiap mol CuS. Jadi gini, sebelum kita mendapatkan reaksi yang udah setara ini, kita menyetarakan dulu jumlah muatan yang ada di ruas kiri dan ruas kanan dengan cara kita menambahkan sejumlah elektron. Nah, nantinya jumlah elektron inilah yang ditanya nih, yang terlibat ya untuk setiap mol CuS-nya. Jadi kelihatannya langkah pertama kita buatkan dulu, anggap ya reaksi mula-mula nih sebelum reaksi ini setara. Coba kita buatkan dulu. Ya, jadi awalnya kan kita punya CuS. Ya, ini kita gunakan metode setengah reaksi aja ya. Di ruas kiri kan kita punya CuS. Nah, nanti dipastikan pasangannya yang di ruas kanan. Ya, ini metode setengah reaksi ya. Yang di ruas kanan, nah kita ambil yang Cu2+ ya. Sementara koefisiennya nggak usah kita tuliskan dulu. Nggak usah kita tuliskan dulu supaya nanti kita bisa mengetahui jumlah elektron yang terlibat. Ya, jadi ini pasangannya dipastikan Cu2+, dan untuk masalah yang S-nya nanti kita bisa ambil di ruas kanan. Nah, yang ini nih, yang HSO4-. Jadi nanti ditambah dengan HSO4-. Nah, ini reaksi awalnya nih. Ini sebelum kita setarakan. Ini menggunakan metode setengah reaksi ya. Ya, nanti setelah kita dapatkan reaksi setaranya dipastikan yang seperti ini nih. Nanti kita akan menemukan jumlah elektron yang terlibatnya. Nah, ini untuk yang CuS ya. Nah, di setengah reaksi ini kita akan setarakan nih. Ya, kita akan setarakan. Kalau dilihat dari Cu sih udah setara dan S-nya udah setara. Nah, O-nya belum setara nih. Di kanan ini ada 4 oksigen. Nah, di kiri ini belum ada oksigen. Nah, menyetarakan oksigen tuh gampang. Kita tambahin H2O. Ingat ya, menyetarakan oksigen dengan cara menambahkan H2O. Nah, di sini ada unsur O-nya ya. Nah, supaya oksigennya sama-sama 4, ya ini 4H2O dong. Ini kan artinya ini ada 4O ya yang kita tambahkan di sini. Ya, oksigen udah setara. Nah, cuman masalah sekarang jadi hidrogennya nggak setara nih. Ini di sini muncul di ruas kiri 8 hidrogen. Di ruas kanan ini baru 1 hidrogen. Nah, supaya setara, ya kita tambahin aja di sini 7 ya. 7 hidrogen H+. Nah, ini cara menyetarakan hidrogen. Hidrogennya di sini udah setara. Nah, baru sekarang kita setarain muatan. Di kiri ini muatannya 0. Sedangkan di kanan ini ada +2, -1, ya +2 -1, ya +1, tambah 7. Ini +1 kali 7 ya. Jadi tadi +1 tambah +7 ini muatannya +8. Nah, supaya setara nanti kita tambahin elektron di ruas yang lebih positif. Jelas dong, ini kalau kita lihat dari muatannya ruas kanan lebih positif. Ini +8, ini 0. Nah, supaya muatannya setara, kita tambahin ion elektron di ruas kanan. Sejumlah 8. Ingat ya, elektron itu bawa muatannya -1. Ini jadi -8 nih, kalau kita kaliin. +8, muatannya jadi 0 nanti yang ruas kanan, sama dengan muatan yang ada di ruas kiri. Nah, ini ya, cara kerjanya ini menyetarakan ini ya, setengah reaksi yang ada. Oke, kemudian setengah reaksi yang berikutnya kita bisa ambil dari yang NO3-, sementara yang koefisien nggak usah kita tuliskan dulu ya.
Oke, NO3-. Ya, ini pastilah berpasangannya dengan yang NO nih di ruas kanan ya. Oke, ini pasangkan dengan NO. Oke, kita setarakan baru. Ini kalau kita lihat N-nya udah setara. Cuman oksigen belum setara ya. Di kiri 3, di kanan 1. Supaya setara, nah menyetarakan oksigen itu kita tambahin dengan H2O. Sejumlah ini 2. Supaya nanti oksigennya ini ada 2 tambah 1 jadi 3 ya. Sama dengan oksigen di ruas kiri. Nah cuman masalah di ruas kanan muncul hidrogen sejumlah 4. Nah, menyetarakan hidrogen. Nah, nanti di ruas kiri di sini kita tambahin hidrogen ya kan? Nah, ini coba kita geser dulu ya. Kita tambahin hidrogen. Nah, menyetarakan hidrogen itu ditambahin ion H+. Nah, supaya setara ini 4 dong. Supaya hidrogennya sama-sama 4. Nah, baru kita sekarang setarain muatan. Di kiri muatannya ini ada -1 plus 4 ya. Ini plus 1 kali 4. Ini jadi plus 3 muatan di kiri. Di kanan ini 0, ini nggak ada muatan. Nah, supaya muatannya setara, tambahin ion elektron di ruas yang lebih positif. Nah, yang lebih positif yang plus 3 dong. Kita tambahin ion elektron di ruas kiri tentunya ya. Nah, tambahinnya sejumlah 3 elektron. Karena elektron bawa muatan -1. Ini jadi -3 plus 3, muatannya jadi 0. Setara dengan muatan yang ruas kanan. Nah, baru sekarang kita setarain si elektronnya. Ya, dengan cara ya yang bagian atas kita kalikan 3, bagian bawah kita kalikan dengan 8. Ini kan yang bagian atas 8 elektron, yang bawah 3 elektron supaya sama-sama jadi 24 aja ya. Nanti kita jadikan elektronnya bagian atas kali 3, bagian bawah kali 8. Nanti sama-sama 24 elektron, kiri kanan bisa kita coret. Nah, sehingga yang bagian atas nih, kalau kita kali 3 langsung di sini aja ya. Ini jadi 3CuS. Kemudian yang 4H2O kalau kita kali 3 koefisiennya ini jadi 12 ya. Jadi ditambahnya dengan 12H2O. Yang Cu2 plus kalau kali 3 ya jadi 3Cu2 plus. HSO4- kali 3 ya jadi 3HSO4-. 7H plus kali 3 ya jadi 21 di sini ya. Setelah kita kali 3. 8 elektron min kali 3 ini jadi 24. Nah ini ya. Ini jadi ditambah 24. Nah nanti yang bawah juga ini kali 8. Ini jadi 8 NO3 min. Yang 4H plus kali 8 itu jadi 32 ya. Ini jadi ditambah 32. 3 elektron min kali 8 ini 24. Nah nanti bisa dicoret nih yang ion elektronnya ya. Ini 24 elektron, ini kanan 24 elektron, nanti bisa dicoret. Ini yang NO ada kali 8, ini jadi 8 NO. 2H2O kali 8, ini jadi 16. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya nih. Hasil akhirnya ya. Dipastikan ini 3CuS, kita tulis ulang. Kemudian ditambah yang ini ya, 8NO3- ya. Ini hasilnya ya setelah kita tambahkan nih kedua reaksi ini. Nah, kemudian yang ini nih, yang 12H2O nanti bisa dicoret nih. Ini yang kiri 12H2O habis dicoret sama 16H2O yang di kanan. Nanti ini menyisakan 4H2O. Nah, kemudian ada juga yang bisa dicoret, yaitu yang H+ nih. Nah, ini ada H+ juga di ruas kanan. Ini habis yang ruas kanan. Ruas kiri ya 32 kurang 21. Ini jadi 11. Ini jadi 11H+, jadi nanti di ruas kiri ini muncul ditambah 11H+. Nah, nanti yang ion elektron bisa kita coret ini, yang 24 elektron min ini kan. Ya. Nah, nanti produknya yang ini ya, 3Cu2+, kemudian ditambah dengan 8NO. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 3HSO4-, ya, 3HSO4-. Kemudian ditambah lagi terakhir yang ini nih, 4H2O. Nah, ini kalau kita periksa, yuk kita perhatikan ya. Reaksinya, reaksi setaranya, coba kita lihat dengan yang ada di soal ya. 3CuS tambah 8NO3- tambah 11H+, sesuai ya. Ruas kanan 3Cu2+, ditambah 8NO, ditambah 3HSO4- tambah 4H2O. Ini cocok ya dengan reaksi yang ada di soal ini. Nah, cuman bukan ini yang jadi jawaban kita, bukan reaksi yang setara ini. Tadi
Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara untuk setiap mol CuS. Nah, ini nih, kalau kita lihat ke reaksi yang atas ya. Coba ini kita hapus dulu ya. Oke, kalian coba lihat ke reaksi yang atas. Nah, ini ada CuS dengan koefisien 3. Nah, nanti CuS yang dipakainya 1 mol. Nah, di sini ya, kita tuliskan di sini 1 mol. Nah, nanti kita diinginkan ya, pertanyaannya kita diminta menentukan jumlah elektron dalam mol juga. Nah, ini nih. Ini yang elektron tuh di sini, ini koefisiennya 24. Kita carikan, nah ini mol elektronnya, jumlah molnya. Dan kita mengetahui jumlah mol itu sebanding dengan koefisien. Jadi kita bisa bikin perbandingan antara koefisien dan jumlah molnya. Jadi 3/1 mol, kita bisa tuliskan seperti ini ya. 3/1 mol itu akan setara nilainya dengan, nah yang elektron nih, ini koefisiennya kan 24. 24 per mol elektron. Nah, N elektron aja ya. Nah, paham ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Jumlah mol elektronnya. Ini yang 3 sama 24 kita coret. Ini 1 jadi 8. Kali silang. Berarti jumlah mol dari elektronnya, ya tinggal 1 mol kali 8. 8 mol. Selesai. Ini yang jadi jawaban kita. Ada pilihan yang C. Bisa ya dipahami? Oke.